Komentar Roberto Mancini usai pelatih baru Arab Saudi dibungkam STY. Erick Thohir sanjung perjuangan timnas Indonesia, reaksi STY berkelas. Rekor baru timnas Indonesia usai gulung Arab Saudi. STY bahwa timnas Indonesia pertegas bukan lagi level ASEAN. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Erick Thohir sanjung perjuangan timnas, reaksi STY berkelas. Sempat dihebohkan dengan ancaman mengundurkan diri Ketum PSSI. Erick Thohir tampak bangga atas perjuangan skuad Garuda kala membungkam Arab Saudi. Usai laga, Erick Thohir pun langsung bertemu dengan para pemain termasuk sang pelatih Sintayong. Erick mengaku bangga karena kerja keras dari skuad Garuda membuahkan hasil yang memuaskan dan juga menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Bahkan mantan Presiden Inter Milan ini meminta para pemain untuk tidak kehilangan motivasi. Merespon hal ini, Sintayong sendiri sempat menyinggung ancaman Erick Thohir berkat kekalahan lawan Jepang. Sintayong menilai ucapan Erick saat itu karena khawatir dengan timnas Indonesia. Ia mengakui ultimatum itu membuat anak asuhnya semakin termotivasi, yakni dalam menatap laga kontra Arab Saudi, dan terbukti dengan hasil kemenangan yang diraih. Hanya saja, Sin menilai ancaman itu bukan faktor yang membuat timnas Indonesia bisa meraih kemenangan atas elang hijau. Menurutnya hasil ini didapat karena Kelvin Verdong dan kawan-kawan bersatu serta berjuang keras untuk bisa meraih kemenangan perdana di grup C ini. Itu bagus sekali untuk memberi motivasi kepada pemain. Tapi bukan karena itu kami bisa mendapatkan kemenangan, melainkan karena kemauan pemain sangat baik. Mereka sempat meeting sendiri antar pemain. Mereka menjadi satu, itu penyebab utama kami bisa menang, tegas Sintayong. Rekor baru timnas Indonesia usai gulung Arab Saudi. Pertama, kemenangan perdana di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah melewati 6 pertandingan, timnas Indonesia akhirnya mencetak kemenangan perdana di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lawan yang dikalahkan timnas Indonesia bukanlah tim sembarangan, yakni Arab Saudi. Harapannya kemenangan ini melecut semangat timnas Indonesia. Masih ada 4 laga ke depan yang dapat dimanfaatkan skuad Garuda untuk meraih poin sebanyak-banyaknya. Kedua, perdana menang lawan Arab Saudi. Dalam 13 pertemuan sebelumnya, Arab Saudi superior atas timnas Indonesia. Dibilang begitu karena Arab Saudi menang 11 kali, 2 imbang dan tidak terkalahkan. Sampai akhirnya dominasi Arab Saudi terhenti malam ini. Tak tanggung-tanggung, timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi. Ketiga, Sintayong kalahkan Hervé Renard. Untuk pertama kalinya pelatih timnas Indonesia Sintayong mengalahkan Hervé Renard selaku juru taktik anyar Arab Saudi. Sebelumnya di pertemuan pertama pada 2017, Hervé Renard yang menangani Maroko menang 3-1 atas Korea Selatan asuhan Sintayong. Berselang 7 tahun, Sintayong dan Hervé Renard kembali beradu taktik. Kali ini giliran Sintayong yang memenangkan duel taktik dengan mengantarkan skuad Merah Putih menang 2-0 atas Arab Saudi. Padahal duel itu tersaji fakta bahwa ranking FIFA timnas Indonesia dan Arab Saudi terpaut sangat jauh. STY bahwa timnas Indonesia pertegas bukan lagi level ASEAN.
Kemenangan atas Arab Saudi membuat timnas Indonesia mempertegas diri bukan lagi level ASEAN. Sebab Sintayong berhasil membawa skuad Garuda mengungguli pencapaian wakil Asia Tenggara lainnya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan raihan 6 poin sementara. Lalu pada edisi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2014, ada dua tim Asia Tenggara yang berlaga, yakni timnas Thailand dan juga timnas Singapura. The Elephant War hanya mampu mengumpulkan 4 poin setelah meraih 1 kemenangan, 1 kali imbang, dan 4 kekalahan. Sedangkan Singapura tak mendapatkan poin sama sekali setelah menelan 6 kekalahan. Kemudian pada edisi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2018, hanya ada 1 tim Asia Tenggara yaitu Thailand. Kala itu mereka hanya mendapatkan 2 poin dari 2 kali imbang dan 8 kekalahan. Berlanjut pada edisi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022, timnas Vietnam menjadi satu-satunya perwakilan Asia Tenggara, hanya mampu meraup 4 poin. The Golden Star Warriors meraih 1 kemenangan, 1 kali imbang, dan 8 kekalahan. Menariknya, timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk melewati perolehan poin di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia ini. Sebab Merah Putih menyisakan 4 pertandingan melawan Australia, Bahrain, China, dan Jepang. Pelatih baru Arab Saudi jadi korban skuad Garuda? Komentar Mancini ada benarnya. Roberto Mancini tampaknya menjadi salah satu orang yang bahagia usai Arab Saudi menelan kekalahan memalukan atas timnas Indonesia. Bagaimana tidak, Arab Saudi mendepak Roberto Mancini berkat hasil imbang kontra skuad Garuda. Sementara sang pelatih anyar, yakni Hervé Renard, justru menjadi korban keganasan taktik Sintayong kembali. Kala itu Roberto Mancini sempat menyindir Federasi Arab Saudi lantaran dipecat padahal masih berada di peringkat ketiga. Melalui Instagram pribadinya, pelatih asal Italia itu seakan menyinggung adanya intervensi yang merugikan satu pihak. Padahal Roberto Mancini sendiri terang-terangan menilai kualitas timnas Indonesia memang berbeda. Di bawah asuhan Sintayong, permainan skuad Garuda diakui tidak seperti ranking 130 dunia. Mantan pelatih Manchester City itu juga memuji karena skuad Garuda di bawah kepemimpinan Sintayong menarik perhatiannya, juga bagus perkembangannya. Termasuk banyaknya pemain muda potensial yang bisa menjadi andalan timnas Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Dan terbukti di tengah banyaknya pihak yang mengkritik, namun pelatih top dunia saja memberi sanjungan. Sintayong kini berhasil membuka pelatih baru Arab Saudi yang digembar-gemborkan bakal membuat nasibnya di timnas Indonesia terancam.